Oke, berjumpa kembali dengan YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik untuk siswa-siswi SMP, baik negeri maupun swasta. Kami khususkan untuk kelas 7 semester pertama. Jangan lupa subscribe juga loncengnya, jangan lupa ya, supaya setiap YouTube kami akan hadir ke saudara semua. Sekarang saya akan coba membahas tentang masih dalam Kingdom Animalia. Yang akan kita bahas mengenai struktur dan fungsi tubuh. Jadi, dari sekian banyak Kingdom Animalia, maka mungkin ini adalah bagian yang akan saya kupas mengenai strukturnya dan fungsi-fungsi tubuh pada Kingdom Animalia. Maka dari itu, siapkan catatannya, ingatannya. Boleh kalian sambil belajar ya, sambil nonton dan sambil mendengarkan. Santai tapi pasti. Struktur dan fungsi tubuh. Nah, ini salah satu jenis ya animal dalam kolentrata ya. Jadi animal dalam makhluk hidup kolentrata. Nah, yang akan kita bahas mengenai struktur tubuh dan fungsi tubuh yaitu pada hewan kolentrata. Kolentrata merupakan hewan diploblastik ya. Diploblastik karena tumbuhnya memiliki dua lapisan sel. Jadi kolentrata itu memiliki dua lapisan sel, maka hewan ini dikatakan diploblastik ya, karena tubuhnya memiliki dua lapisan sel. Nah, kedua lapisan itu yaitu eksoderm atau epidermis dan endoderm, lapisan dalam atau gastrodermis ya. Nah, itu naik kedua lapisan pada hewan kolentrata. Maka dari itu, selanjutnya bahwa eksoderm berfungsi sebagai pelindung. Nah, ya, jadi pelindung anggota tubuh dari hal-hal yang mengganggu terhadap tubuh kolentrata. Sedangkan endoderm berfungsi untuk pencernaan ya. Jadi untuk pencernaan makanan yang dimakan ya di dalam tubuh kolentrata. Sel-sel gastrodermis berbatasan dengan kolenteron atau gastrosol. Nah, jadi sel-sel gastrodermis ini
memiliki dan berbatasan dengan kolenteron. Gastrosol adalah pencernaan yang berbentuk kantong. Jadi, alat pencernaan yang berbentuk kantong pada kolentrata itu dinamakan gastrosol. Ya, jadi gastrosol itu adalah pencernaan yang berbentuk kantong pada hewan kolentrata. Makanan yang masuk ke dalam gastrosol akan dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel gastrodermis. Ingat, jadi makanan yang masuk ke dalam gastrosol itu akan mengalami proses pencernaan. Ya, akan mengalami proses pencernaan yang akan dicampur atau melalui bantuan enzim yang dikeluarkan enzim-enzim itu oleh sel-sel gastrodermis. Pencernaan di dalam gastrosol disebut sebagai pencernaan ekstraseluler. Sekali lagi, pencernaan yang terjadi pada gastrosol atau di dalam gastrosol itu disebut sebagai pencernaan ekstraseluler. Ya, jadi ekstraseluler itu adalah pencernaan yang terjadi di dalam gastrosol. Nah, hasil pencernaan, ya, hasil pencernaan yang terjadi pada gastrosol tersebut atau di dalam gastrosol tersebut akan ditelan, ya, atau akan diproses oleh sel-sel gastrodermis. Sari makanan kemudian diedarkan ke bagian tubuh lainnya secara difusi. Ya, jadi difusi ini adalah diserap, ya. Jadi diserap, terjadi proses penyerapan sari makanan, ya, ke tubuh-tubuh lainnya. Begitu pula untuk pengambilan oksigen, ya, dan pembuangan karbon dioksida itu dilakukan secara difusi. Ya, jadi pengambilan oksigennya itu, ya, dari air, ya, itu dilakukan secara proses difusi. Atau sebaliknya, ya, pembuangan karbon dioksida.
Colentrata memiliki sistem saraf sederhana. Jadi, saraf-saraf pada Colentrata itu sangat sederhana, yang tersebar berbentuk jala yang berfungsi mengendalikan gerakan dalam merespon rangsangan. Pengertian merespon rangsangan dalam Colentrata itu adalah untuk mendeteksi adanya makanan, mendeteksi adanya gangguan. Nah, itu diserap atau oleh sistem saraf akan tertangkap, yang tersebar berbentuk jala yang berfungsi mengendalikan gerakan dalam tubuh Colentrata. Sistem saraf terdapat pada mesoglea. Sekali lagi, mesoglea merupakan sistem saraf yang terjadi pada makhluk tersebut. Gitu ya. Mesoglea adalah lapisan, bukan sel, yang terdapat di antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Sekali lagi, mesoglea adalah lapisan, bukan sel, yang terdapat di antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Gastrodermis tersusun dari bahan-bahan gelatin. Jadi bahan-bahan gelatin tersebut atau gelatin tersebut merupakan bahan gastrodermis pada Colentrata. Tubuh Colentrata yang berbentuk polip. Pada materi sebelumnya kita mengenal istilah polip terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan mulut. Sekali lagi, tubuh Colentrata yang berbentuk polip, Colentrata yang bentuknya seperti polip itu, terdiri dari bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian mulut. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Kita mengenal lagi tentakel, bahwa tentakel ini yang terdapat sekeliling mulut Colentrata itu dilengkapi dengan tentakel gitu ya. Nah, untuk apa tentakel ini? Jelas, tentakel ini adalah berfungsi untuk bergerak Colentrata yang berbentuk modusa tidak memiliki bagian kaki. Sekali lagi, kalau yang berbentuk polip tadi memiliki kaki, tubuh, mulut. Sedangkan yang berbentuk medusa tidak memiliki bagian kaki. Mulut berfungsi untuk menelan makanan. Ini sudah hampir mendekati kesempurnaan pada Colentrata, bahwa mulut berfungsi untuk menelan makanan dan mengeluarkan sisa makanan.
Jadi mulut itu selain berfungsi menelan juga mengeluarkan sisa makanan, ya. Jadi sebagai alat penerima makanan dan pengeluaran, gitu ya. Karena kolenterata tidak memiliki anus. Anus yaitu pembuangan, ya, pembuangan kotoran. Jadi alat pembuang kotoran atau anus pada kolenterata itu tidak dimiliki. Tentakel berfungsi untuk menangkap, ya, menangkap makanan, juga dia untuk bergerak, ya, menangkap mangsa dan memasukkan makanan ke dalam mulut, ya. Sekali lagi bahwa di dalam kolenterata bahwa tentakel itu untuk menangkap mangsa, ya, dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Pada permukaan tentakel terdapat sel-sel yang disebut knidosit, knidosita atau knidoblas, ya, knidosita atau knidoblas. Setiap knidosit mengandung kapsul yang berfungsi untuk menyengat, ya. Knidosit mengandung kapsul, ya. Nah, pada kapsul ini, ya, berperan sebagai penyengat yang disebut nematokis, ya, nematokis atau nematosista. Oke, terima kasih sekali, ya, kepada kalian yang telah berkunjung di YouTube channel Soli Supriyadi, ya. Semoga bermanfaat bagi kalian, ya. Maaf bila ada kesalahan-kesalahan di dalam YouTube ini, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau perlu share ke